Our Time sendiri membawa kita kepada kejadian 20 tahun lalu tentang perasaan cinta tokoh utama pria yang bernama Su Tae-yu dan seorang wanita bernama Lin Shen-shin. Turut dibintangi aktor dan aktris Taiwan papan atas seperti Vivian Sung, Darren Wang, dan Andy Lau. Our Times berpusat pada tokoh utama wanita kita, yaitu Lin Shen-shin. Shen-shin di tahun 2015 adalah seorang wanita karir yang menghabiskan hampir seluruh harinya di kantor, dan ia benar-benar melupakan banyak waktunya demi pekerjaan. Tapi ia bukan tipe wanita karir yang anggun dan cantik. Jadi bawahannya tidak menyukainya dan sedikit merendahkannya. Hal ini membuat ia menangis di malam itu dan membuka catatan lamanya. Sebuah catatan masa SMA oleh Shen-shin, 18 tahun yang masih polos dan penuh dengan cinta. Ketika Shen-shin umur 18 tahun itu penuh dengan impiannya untuk menikahi idolanya. Lalu kita bakal flashback ke masa SMA Shen-shin. Dia adalah gadis biasa yang tidak cantik tapi bersemangat. Ia tidak populer dan lebih suka menghabiskan waktu bersama dua sahabatnya. Tapi ia hanyalah gadis normal biasa yang menjadi fangirl Andy Lau dan mempunyai impian untuk datang ke konsernya suatu hari nanti. Dan impian fangirl lainnya adalah menikahi idolanya. Selain itu, ia juga sama seperti gadis lainnya yang menyukai pria populer di sekolahnya, yaitu Ouyang Fei Fan, pemerannya Dino Lee. Muridnya pintar dan pandai bermain basket. Shen-shin adalah gadis yang berteriak di pinggir lapangan menyemangati dari jauh, menatap penuh kekaguman pada Ouyang. Dua temannya tahu kalau Shen-shin menyukai Ouyang. Masalah Shen-shin dimulai saat ia tiba-tiba mendapatkan sebuah surat berantai, yang isi suratnya singkatnya meminta si penerima untuk mengirimkan surat itu ke 5 orang, kalau tidak maka ia akan mati tertabrak mobil atau kena kanker. Shen-shin sangat polos dan ia mulai ketakutan, tentu saja. Akhirnya ia menulis surat balasan 5 surat. Awalnya ia berniat memberikan satu pada kakak laki-lakinya, karena ia cemburu orang tuanya lebih sayang padanya. Tapi Shen-shin tidak melakukannya. Surat pertama ia berikan pada seorang guru yang pemarah dan sering menghukum siswanya. Surat kedua ia berikan pada preman sekolah bernama Su Tae-yu, yaitu pemerannya Darren Wang. Ini adalah pilihan tiba-tiba karena ia melihat Tae-yu menantang cowok yang ia sukai, Ouyang di belakang sekolah. Jadi diam-diam ia menaruh surat itu di tas Tae-yu. Dan surat ketiga, meski Shen-shin mengatakan kalau ini bukan karena ia cemburu, tapi jelas ia cemburu. Ia memberikan pada Tao Min Min atau pemerannya Dewi Jin. Alasannya adalah karena rumah Min Min ada di sebelah rumahnya. Min Min adalah gadis cantik yang populer di sekolah. Ia sekelas dengan Min Min dan sangat dekat dengan Ouyang, membuat dia cemburu. Sisa 2 surat belum ia kirimkan dan inilah yang membuat masalah makin menjadi besar. Su Tae-yu dalam perjalanan pulang sekolah bersama 2 temannya menemukan surat itu di dalam tasnya. 2 temannya excited karena berpikir itu surat cinta, karena warnanya pink pula. Di tengah jalan, Tae-yu membaca surat itu dengan serius, dengan wajah marah saat membukanya. Dan 5 detik kemudian, ia tertabrak sebuah mobil. Tae-yu patah kakinya dan sangat dendam pada si pengirim surat, dan ia benar-benar berniat mencarinya. Saat para siswa sedang berbaris di halaman sekolah, Tae-yu dan gengnya masuk ke kelas untuk mencari bukti dan salah satu temannya menemukan stiker yang sama dengan surat yang dikirim ke Tae-yu. Stiker Andy Lau, dan di laci ditemukan 2 barang bukti lainnya. Karena hal ini, Shen-shin langsung ketahuan dan dibawa menuju preman Tae-yu. Shen-shin benar-benar ketakutan setengah mati karena Tae-yu sangat menyeramkan dengan model rambut ala Kin-chan, mata besar melotot, tinggi, suara sangat keras. Shen-shin tidak bisa melawan, dan dari sana menebus kesalahannya. Shen-shin menjadi budak Tae-yu. Mulailah perbudakan ala Tae-yu, di mana Shen-shin harus mengerjakan PR anak-anak kelas rendah.
alias kelas yang isinya siswa dengan nilai buruk semua. Gengnya Taeyu, ia juga harus membayar makan mereka semua. Zenshin melakukan ini juga demi melindungi Aoyang, karena Taeyu mengancam akan melukai Aoyang jika Zenshin tidak menurut. Karena Taeyu tahu Zenshin menyukai Aoyang. Zenshin juga diajak bolos sekolah untuk bermain sepatu roda dan berkumpul dengan geng Taeyu. Meski ia sama sekali tidak bisa bermain sepatu roda, dan Taeyu sering mengerjainya dan membuatnya jatuh. Tapi dari sana, Zenshin tahu hidup geng sangat sulit karena harus bertengkar dengan geng lain, bahkan sampai terluka. Zenshin dihukum membersihkan kolam renang karena ia membela Taeyu mengenai insiden bolos dan bertengkar dengan geng. Di sana ia mengetahui ada sebuah rahasia antara Aoyang dan Minmin. Sumpah aku pikir Minmin beneran hamil, dan Aoyang adalah siswa yang jahat. Tidak semanis wajahnya. Zenshin tahu Taeyu menyukai Minmin juga. Saat Taeyu menyelamatkan Zenshin yang tenggelam di kolam renang karena bersembunyi dari Aoyang, dan dari sana mereka berdua berjanji saling membantu agar Aoyang dan Minmin menjauh dan mereka berdua bisa mengejar cintanya. Hal ini dimulai dengan menyelidiki hubungan keduanya. Yang aku pikir beneran hamil, tapi ternyata Aoyang dan Minmin sama-sama merawat anak anjing liar. Lucunya, Zenshin dan Taeyu mencuri anjing itu supaya Aoyang dan Minmin tidak punya alasan bertemu diam-diam. Yang lucu lagi, setelah Minmin galau anjingnya hilang, Taeyu menembak Minmin di tengah jalan. Dan sekalinya langsung ditolak, padahal udah keren banget. Ayo, siapa yang seperti ini? Guru pemarah yang dikirim surat berantai tahu pelakunya. Itu adalah Zenshin dan memanggilnya ke kantor. Kebetulan Taeyu ada di sana. Ia juga dimarahi oleh guru lainnya. Saat Zenshin juga dimarahi, tapi saat disuruh mengaku, Taeyu membantu Zenshin dan mengatakan kalau ia menulis surat itu. Hal ini membuat Zenshin sangat tersentuh. Aku rasa dari sana juga hubungan keduanya semakin dekat. Dan Zenshin menyadari perasaannya dan mulai ingin tahu lebih dalam pada Taeyu. Akhirnya tahu sesuatu dari masa lalu Taeyu yang membuat keduanya semakin dekat karena Zenshin benar-benar bisa merubah Taeyu seperti yang dulu perlahan-lahan. Tapi tentu saja semakin dekat mereka semakin banyak tantangan. Taeyu berubah menjadi anak baik sekarang. Dia sudah mau belajar dan menghabiskan waktu luang bersama Zenshin untuk belajar. Dan Minmin malah naksir pada Taeyu. Oh my god. Tentu saja hal ini membuat Zenshin sedih. Yang ia tahu adalah Taeyu masih menyukai Minmin. Meski begitu, hubungan keduanya masih dekat dan mereka masih sering bersama menghabiskan waktu belajar dan melakukan hal-hal bersama-sama. Sampai tiba saatnya cinta mengubah penampilan sang gadis. Zenshin mulai menyadari kalau ia ingin menjadi cantik demi orang yang ia cintai. Dan ia mengubah penampilannya dengan sangat cantik. Tapi bagi Taeyu, penampilan cantik itu adalah untuk Aoyang. Jadi ia berusaha membantu Zenshin semakin dekat dengan Aoyang. Masalah lainnya muncul saat komite disiplin sekolah diganti dengan bapak-bapak seram yang meningkatkan semua peraturan sekolah dan ia terlihat sangat membenci Taeyu. Jadi ia yakin Taeyu yang mendapat peringkat 10 dalam ujian melakukan kecurangan. Taeyu tanpa salah apapun dihukum untuk lari keliling lapangan 50 putaran. Ia bahkan sampai pingsan dan diskors 2 minggu. Zenshin tentu saja tidak tinggal diam dan melakukan pemberontakan tapi ketahuan. Orang tuanya dipanggil membuat ia dimarahi sama orang tuanya. Tapi malam itu Taeyu datang mengunjungi dan membuat Zenshin sangat senang. Mereka bertemu dengan anjing yang dirawat Zenshin dan menghabiskan malam di sebuah taman yang indah. Bermain sepatu roda bareng. Romantis bukan? Di sini kita bisa melihat betapa Zenshin mencintai Taeyu, tapi perasaannya tertahan. Singkat cerita, saat ulang tahun sekolah, seharusnya peringkat 10 besar di sekolah dipanggil ke panggung untuk menerima penghargaan. Tapi nama Taeyu ditiadakan, membuat Zenshin tidak tahan lagi dan memberontak ke depan. Teman-teman lainnya membantunya, dan membuat hari itu penuh dengan air mata karena ternyata semua siswa selama ini hanya takut melawan. Bahkan Aoyang si peringkat 1 membantu Zenshin.
Festival sekolah berakhir, dan permainan lempar balon di mana kita bisa melihat ada cinta segitiga banyak di sana. Kita masuk ke scene liburan sekolah. 4 couple melakukan kemah di gunung. Pemilihan gadis mana yang kau bonceng dilakukan dengan undian, dan entah ini takdir atau tidak, Ouyang mendapatkan Zhenxin, dan Taiyu mendapatkan Minmin. Sementara 2 couple lagi adalah sahabat Taiyu dan Zhenxin. Di sanalah aku bisa melihat lagi kalau Zhenxin dan Taiyu saling mencintai, tapi keduanya menahan perasaan karena berpikir mereka menyukai orang lain. Permainan putar bola ternyata juga populer di sana. Mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol dan bermain botol kejujuran. Ini sangat menarik saat pertanyaan apakah ada orang yang kau sukai di sini. Taiyu dan Ouyang sama-sama menjawab ada. Saat Taiyu menjawab ada, Zhenxin tahu itu adalah Minmin. Saat Ouyang menjawab ada, Taiyu tahu itu adalah Zhenxin. Saat giliran Taiyu bertanya pada Zhenxin, dengan pertanyaan yang sama, Zhenxin menjawab dengan berpikir lama, tapi Taiyu tahu akan seperti apa jawabannya. Tapi belum sempat Zhenxin menjawab, teman Taiyu mengatakan botolnya lebih dekat mengarah ke Minmin. Jadi mereka meminta Taiyu mengulangi pertanyaannya. Dan Taiyu tidak menanyakan hal yang sama. Taiyu menanyakan mengenai surat berantai. Malam itu, Zhenxin dan Taiyu bertugas mencari kayu bakar. Dan di sanalah Zhenxin heran kenapa Taiyu tahu yang mengirim surat berantai pada Zhenxin itu adalah Minmin. Sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa. Apa mungkin karena Minmin tidak ada saat Zhenxin ditegur? Atau karena Minmin tidak terganggu dengan surat kiriman Zhenxin? Malam itu di bawah langit, keduanya menghabiskan waktu mengobrol tentang masa depan dan janji, tanpa mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Taiyu melewatkan ujian sekolah dan membuat Zhenxin marah padanya. Padahal malam itu Taiyu berjanji akan terus rajin belajar meski ia tidak ada. Zhenxin mengatakan kalau ia tidak mau peduli lagi pada Zhenxin. Dan sejak saat itu keduanya saling menjauh dan tidak pernah bersama lagi. Hal ini membuat Zhenxin merasa sakit, tapi malam ulang tahunnya, teman Taiyu datang ke rumah, membawakan banner orang Andy Lau sebagai hadiah ulang tahun dan sebuah kaset yang Zhenxin harus mendengarkan setelah selesai ujian. Di hari ulang tahun Zhenxin, Taiyu terlihat ke kelasnya, dan Zhenxin kesenangan sendiri mengira Taiyu datang mencarinya dan menariknya ke atap sekolah. Ia membawa biodatanya dan meminta biodata Taiyu untuk disimpan. Tapi Zhenxin baru menyadari saat Minmin datang. Ternyata Taiyu tadi mencari Minmin. Dan di sanalah gejolak perasaan Zhenxin mulai hampir lepas. Saat Taiyu mengatakan kalau Minmin menyatakan perasaan padanya. Hujan turun di saat yang tepat saat Zhenxin meneteskan air mata. Gadis yang mudah jatuh itu berlari meninggalkan keduanya dan terjatuh. Meski mengatakan kalau ia baik-baik saja dan meminta Taiyu jangan mengejarnya, ia berharap Taiyu melakukannya. Gadis yang patah hati, remung anati, ambiar. Zhenxin patah hati berat tepat saat Andy Lau dikabarkan akan menikah. Tapi ia tidak bersedih. Yang ia bayangkan saat Andy mengumumkan hal itu. Karena ternyata ada hal yang lebih sedih baginya. Dan tak lama setelah patah hatinya, Zhenxin mengetahui kalau Taiyu pindah sekolah ke luar negeri, tanpa pamitan padanya. Dan begitulah cintanya berakhir begitu saja. Ia kembali ke hari-hari Zhenxin yang biasa tanpa Taiyu.